sampaikan keluhannya. Saya keluhannya dari SMP itu udah mulai onani kelas 1. SMP kelas berapa? Kelas 1 umur 13. 13 tahun SMP sudah hobi onani. Terus? Tapi nggak sengaja. Itu habis sunatan, gatel. Sunat usia berapa? Pas SMP itu. SMP kelas sunat. 6, kelas 6. Buat mau SMP. Terus? Iya. Nah setelah itu saya takut kan, ini apaan sih gitu. Terus nggak tahu, udah nggak ingat juga sih. Cari-cari tahu. Dari mana? Waktu itu kan mungkin belum pegang Android. Belum sih. Baca-baca komik atau apa? Baca apa sih? Terus? Nggak ingat sih. Jadi ada perasaan takut juga, ini apaan gitu. Karena nggak tahu ya. Terus dicoba lagi kamu Terus keterusan atau gimana? Keterusan setelah itu sampai ya sekarang sih nggak kayak dulu sih. Kalau dulu waktu muda itu sampai kadang sehari 2 kali, ya parah. Terus selain jadi keterusan itu nggak baik ya. Jelas satu, belum waktunya. Ya. Yang kedua, boros. Benar. Boros itu gini, misalnya pun Anda merasa aku jarang kok. Nah, kriteria boros dalam kacamataku gini, kan belum waktunya. Iya. Untuk aktivitas itu. Nah, dikategorikan boros karena curi start. Belum waktunya sudah dipekerjakan seperti itu. Itu. Jadi bukan boros yang karena intensitas pemakaiannya tinggi, tapi belum waktunya Anda sudah curi start, itu sudah boros. Itu kan jatahnya nanti pas harusnya dipakai. Ya. Terus keterusan sampai kapan onaninya? Langsung keluar gitu. Terus searching di internet gimana cara ininya. Gimana cara apanya? Cara ini tuh cara apa? Cara biar lama lagi gitu. Biar lama durasinya, biar nggak keluar-keluar. Gitu maksudnya. Biar sembuh gitu. Biar sembuh. Emang merasa sakit di apinya? Oh, karena merasa ini ejakulasi dini nih. Benar. Pegang doang bentar keluar. Terus kemudian searching di internet. Lalu? Ya mulai dari Kegel ya. Kegel tuh yang kayak apa? Coba terjemahkan. Lakukan. Ini ke aku kameranya, jadi Anda nggak kelihatan. Oke, ini berarti ditunjukin nggak apa-apa. Kayak gini ya, kegelnya ya, sambil baring. Itu kegel versi Anda ya, karena lihat di internet. Terus lakukan, nggak kelihatan orangnya, lakukan. Gitu. Itu kenapa pria yang sering lakukan gerakan seperti tadi, coba praktekkan. Tetap mengeluhkan cepat keluar. Ataupun meskipun merasa terbantu sedikit lama, nggak begitu berefek. Ini kegel yang di internet yang Anda lakukan. Terus kegel versi lain apa? Ada lagi? Itu aja sih. Itu doang. Itu tadi disampaikan, aku udah coba searching di Google kegel. Ini ya, itu tadi barusan kegel untuk mengatasi ejakulasi dini ya. Gitu. Bilang jujur, efek yang didapat saat melakukan itu apa? Ya bilang, misalnya aku bisa lama, ternyata bilang. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu? Ya cuman 1 menitan lah. 1 menitan? Tak anggap nggak berefek kalau cuma 1 menit. Kalau menurutku kalau cuma 1 menit itu maksudnya ada progres 1 menit, atau tadinya nggak sampai 1 menit jadi bisa menahan 1 menit, atau tadinya bisa 1 menit ada progres 1 menit lagi jadi bisa 2 menit, yang mana? Progresnya nggak terlalu kelihatan. Ya iya. Apakah itu progres atau itu biasa aja normal kayak gitu? Tahu nggak kegel itu apa? Apa? Lah menurutmu sendiri, kamu bisa searching di Google, itu apa? Kamu searchingnya apa? Setelah kamu menemukan itu, kamu lakukan ini tadi, kamu searchingnya apa sehingga melakukan gerakan itu? Senam ejakulasi dini ya. Senam ejakulasi dini. Kemudian nemukan cara ini. Terus ada upaya cari tahu nggak kenapa terjadi ejakulasi dini? Ada. Apa? Sampai ngulik-ngulik yang
nemu Mbak Ana yang sebelum nemu aku lah. Sebelum itu ada yang kenapa ejakulasi dini terjadi apa dari browsing di internet? Karena kebiasaan yang berlarut-larut. Jadi kalau ejakulasi dini itu kita itu pengennya cepat keluar aja gitu. Jadi karena kebiasaan yang terus-menerus, jadinya jadi kebiasaan gitu. Jadi akhirnya terjadi ejakulasi dini gitu? Tidak? Enggak. Juga. Yang nyampaikan seperti itu berarti nggak tahu penyebab utamanya. Jadi kalau pria mengeluhkan ejakulasi dini bukan karena membiasakan diri pengen segera cepat. Itu kan maksudnya garis besarnya. Bukan juga karena terlalu nafsu. Kalau dua itu tadi disampaikan sebagai alasan untuk sebagai alasan itu penyebab dari ejakulasi dini. Tanyakan sama yang sampaikan itu. Ini ada yang rusak nggak sih? Berarti dia nggak tahu. Kalau dia tahu ada yang rusak, nggak akan bilang seperti itu. Nah, sedangkan versiku sendiri, kenapa pria mengalami ejakulasi dini? Karena memang organ yang difungsikan untuk menahan ejakulasi tidak berfungsi dengan baik. Kalau pendengar yang cerdas, kejar dong aku. Organ apa? Katup kamu. Nggak bisa nutup. Bayangkan botol. Waktu kamu kocok-kocok. Kalau tutupnya rapat, dia nggak akan bocor. Ya, tutup botol kamu itu yang nggak bisa berfungsi dengan bagus. Dan itu sering aku ulas di videoku. Ya. Selain karena kebiasaan untuk segera selesai versimu tadi, apa yang kamu ketahui tentang ejakulasi dini? Tak perjelas di sini. Ya, itu aja sih. Selain karena membiasakan diri untuk sesegera mungkin. Apalagi? Kalau yang bukan selain yang dari video Mbak Ana ya. Yang saya tahu cuma itu kayaknya. Karena membiasakan diri untuk segera selesai, akhirnya terjadi ejakulasi dini. Jadi kebiasaan itu. Oke, jadi gini tak terjemahkan. Botol saat dikocok-kocok dan bocor, pakai logika. Itu karena apa? Bisa jadi botolnya nggak ketutup, atau ditutup tapi nggak rapat. Ya. Bisa jadi. Jadi tutupnya ini nanti yang jadi PR-ku, tak benahi. Ada gambaran nggak? Kayak apa sih tutup botolnya? Sudah pernah coba? Kapan searching otot itu? Tahu dari Mbak Ana. Ya, aku sudah nebak. Karena kamu penasaran, aku kok sering bahas sih soal pubococygus muscle, akhirnya kamu coba searching di Google. Benar. Ini yang mana sih ototnya? Kok yang dibahas Mbak Ana ini melulu? Kemudian kamu searching, kamu temukan gambarnya. Oh, ternyata ini ototnya. Apa gambaran kamu setelah kamu lihat barangnya seperti itu? Bingung juga sih. Bingung, karena kamu belum ketemu aku. Satu itu. Yang kedua, karena selama kamu sekolah tidak pernah ada pemahaman soal organ itu. Saat sekolah yang diperkenalkan adalah organ reproduksi. Peluncur, penis. Ya, semacam itu. Sedangkan itu sebenarnya, kalau versiku ya, itu nanti seiring berjalannya waktu, pria akan tahu sendiri. Harusnya yang diperkenalkan saat sekolah dulu itu bahayanya onani, supaya tidak rusak. Bukan pemahaman yang seharusnya, menurutku belum waktunya. Coba diingat-ingat waktu organ reproduksi, kemudian peluncurnya, penis, itu kamu dapat di usia berapa? SMP. Menurutmu perlu nggak?
yang dibutuhkan untuk pria seumuran SMP itu bahayanya onani, bagaimana cara menghindarinya, organ-organ yang berkaitan dengan onani itu sendiri, termasuk pubococcygus muscle ini. Harusnya itu, supaya tidak ada kalimat onani sejak SD, onani sejak SMP. Kalau soal organ reproduksi, itu nanti seiring berjalannya waktu, pria akan cari tahu sendiri. Misalnya yang tak ulas ini sejak SMP disampaikan, mungkin pria akan mikir memaksimalkan fungsi pubococcygus ya. muscle. Berarti termasuk pasien yang cerdas ya. Aku pengennya kayak gini nih. Jadi jangan ambil jalan pintas saat dapat info sesuatu tapi buta, nggak bisa ketemu aku nih. Cari tahu dulu. Satu, supaya nggak tertipu oleh oknum. Misalnya aku nih nipu, biar nggak ketipu nih. Jangan buru-buru hubungin. Cari tahu dulu. Betul. Terus setelah coba ngulik. Setelah tahu itu, terus kan ada yang ngulik lagi, nyari gimana cara memaksimalkan fungsi otot itu. Menahan. Tetap nggak bisa. Oke. Sekarang sering lihat liveku, sering baca deskripsiku. Mau tak terjemahkan nih? Maksudnya? Yang barusan disampaikan mau tak bahas? Okay. Tapi aku mau tanya dulu, sering baca deskripsiku nggak? Sering. Jadi secara teknik saja itu tidak cukup. Mau searching di Google, Kaggle, macam apapun, pakai logika. Kalau tidak dibenahi, ya nggak mungkin bisa. Paling terbantunya sedikit saja. Setelah kamu lihat barangnya seperti itu. Bingung juga sih. Bingung, karena kamu belum ketemu aku. Satu itu. Yang kedua, karena selama kamu sekolah tidak pernah ada pemahaman soal organ itu. Yeah. Saat sekolah yang diperkenalkan adalah organ reproduksi. Yeah. Peluncur, penis. Ya, semacam itu. Kalau soal organ reproduksi, itu nanti seiring berjalannya waktu, pria akan cari tahu sendiri. Misalnya yang tak ulas ini sejak SMP disampaikan, mungkin pria akan mikir. Nggak ada ini sih. Belum ada apanya? Nggak bisa nahan. Tetap nggak bisa nahan? Oke. Sekarang sering lihat liveku? Sering baca deskripsiku? Mau tak terjemahkan nih? Maksudnya? Yang barusan disampaikan mau tak bahas? Okay. Tapi aku mau tanya dulu, sering baca deskripsiku nggak? Sering. Berarti sering lihat liveku? Oke. Lumayan lah. Kalau sering, itu berarti yang akan tak sampaikan ini kamu akan ingat. Bisa nahan apa tidak? Gitu. Kemudian kamu merasa bisa nahan enggak? Enggak. Tidak? Enggak. Ya, yang keras? Enggak ya? Enggak. Sudah nyoba nerapkan, tetap enggak bisa nahan? Enggak. Tak terjemahkan sekarang. Pubococcygus muscle tidak bisa berfungsi dengan baik. Satu, dia kena efek alam. Gravitasi bumi. Dua, tekanan bodi atas saat pria duduk. Kalau berat tidak ideal, tekanannya semakin berlebihan. Meskipun kurus, beban bodi atas saat duduk tetap menimpanya. Jadi mau kurus, mau tidak, tetap saja dia terbebani oleh bodi atas. Belum lagi saat ada sebagian lelehan lemak bodi atas yang masuk mengitari otot ini. Ruang geraknya hilang. Belum tentu karena gemuk. Kurus pun bisa. Misalnya dia sit up sengaja memasukkan sebagian lelehan lemaknya ke rongga di mana otot ini bergerak. Ya. Karena tugas dia buka dan tutup. Artinya di area otot ini harus ada rongga untuk dia bergerak. Kalau sering terjadi tekanan dari bodi atas, perlahan-lahan karena tekanan ini sifatnya mendorong mengikuti gaya gravitasi bumi, biasanya
ada sebagian lemak yang menyusup ke rongga di mana letak otot ini berada. Padahal dari gravitasi bumi dan tekanan bodi atas, apalagi berat tidak ideal, karena kurus pun punya potensi untuk menekan barang di bawahnya. Artinya otot ini ada potensi bergeser dari tempatnya. Belum lagi kalau ternyata juga banyak lemak yang masuk ke situ. Selain bergeser, ruang geraknya hilang. Jadi saat kamu mencoba menahannya pun, dia tetap keluar. Karena seharusnya tempat dia di sini, dia sudah bergeser ke sini. Mau kamu tarik kayak apa, nggak akan kembali ke tempatnya. Artinya nggak bisa nutup rapat, alias tetap bocor. Jadi secara teknik saja, itu tidak cukup. Mau searching di Google, Kegel, macam apapun, pakai logika. Kalau tidak dibenahi, ya nggak mungkin bisa. Paling terbantunya sedikit saja. Nah, kalau kamu datang ke sini, selain apa yang keliru ini tak luruskan, nanti rumusannya untuk merawat otot ini didapat, supaya tidak cepat rusak juga disampaikan. Kemudian memang ada pembenahannya, ini diupayakan kembali ke tempatnya. Bedanya itu.